Di tengah lautan notifikasi yang membombardir ponsel audiens setiap hari, email marketing bukan lagi sekadar susunan teks, melainkan sebuah kanvas desain digital yang dituntut bekerja ekstra cepat. Hari ini kita akan membedah 4 pilar utamanya. Pertama, kita harus menguasai medan pertempuran melalui jenis-jenis email, kapan kita menggunakan newsletter untuk membangun narasi edukasi yang mengalir, kapan menembakkan promosi hard selling, dan bagaimana mendesain email transaksional agar tetap terlihat estetik. Kedua, senjata utama kita, teknik copywriting. Subject line adalah gerbang penentu nyawa. Jika baris subjek ini gagal mencuri perhatian di 3 detik pertama, body email yang sudah kita tata dengan visual mahal tidak akan pernah terlihat. Ketiga, segmentasi dan personalisasi. Sama seperti merancang kampanye visual, kita tidak bisa menembak pesan secara membabi buta. Sebuah kampanye gerakan pangan lokal seperti inovasi olahan tempe, misalnya, tentu membutuhkan sentuhan gaya bahasa yang dikurasi khusus untuk masing-masing profil audiens agar terasa personal. Terakhir, kita harus berani dihakimi oleh mesin melalui analisis metrik. Angka open rate dan click-through rate, CTIAR, inilah yang akan membuktikan secara absolut apakah perpaduan antara ketajaman copywriting dan arsitektur desain multimedia kita benar-benar berhasil mengubah pembaca pasif menjadi konsumen yang bertransaksi. Mari kita bedah studi kasus dari raksasa e-commerce dunia, Amazon, yang pantas menyandang gelar sebagai mahaguru personalisasi email. Di layar ini, kita melihat bagaimana Amazon mengorkestrasi 3 jenis email sekaligus tanpa membuat kotak masuk audiens terasa, seperti tempat sampah digital. Pertama, newsletter mereka bukanlah buletin massal yang membosankan, melainkan sebuah etalase visual presisi yang merespons langsung histori pencarian dan pembelian kita, membuat setiap audiens merasa copywriting tersebut ditulis khusus untuk mereka. Kedua, eksekusi email promosi. Saat Prime Day atau flash sale tiba, gaya bahasa dan tata, letak visual mereka berubah menjadi mesin pemicu urgensi, menggunakan kalimat tajam yang memaksa mata kita segera mencari tombol klik. Terakhir, elemen yang paling sering disepelekan oleh desainer digital pemula, email transaksional. Amazon mengubah sesuatu yang sepele seperti konfirmasi pesanan, pelacakan pengiriman, hingga notifikasi refund menjadi sebuah mahakarya user experience yang menenangkan psikologi pembeli. Kesuksesan Amazon mengajarkan kita satu hukum mutlak dalam desain digital. Algoritma data sehebat apapun hanya akan menghasilkan konversi jika diterjemahkan melalui copywriting yang relevan dan hierarki visual yang jelas. Melihat deretan angka pada layar ini, kita sedang menyaksikan bukti nyata bagaimana desain digital dan copywriting yang dieksekusi dengan brilian mampu mencetak sejarah bisnis. Click-through rate atau CTR kampanye email Amazon yang menembus angka 10 hingga 15% bukanlah sekadar anomali statistik, melainkan sebuah tamparan keras bagi kampanye massal konvensional yang seringkali bersusah payah hanya untuk mencapai angka 2%. Angka fantastis ini membuktikan bahwa saat visual produk dikurasi dengan hierarki yang presisi dan didampingi copywriting yang sangat spesifik, audiens tidak akan ragu untuk mengambil tindakan. Lebih jauh lagi, lonjakan repeat order dan loyalitas pelanggan yang mengakar kuat pada ekosistem Amazon bukanlah sebuah kebetulan algoritma. Ini adalah buah dari konsistensi merawat psikologi konsumen. Saat sebuah email dirancang agar terasa sangat personal dan relevan, tidak terlihat seperti robot spam korporat, melainkan bertindak layaknya asisten belanja pribadi, audiens merasa dipahami dan dihargai. Kesimpulan pamungkasnya bagi kita di ranah desain digital, tata letak visual dan kata-kata yang kita rangkai di atas kanvas email bukanlah sekadar pelengkap estetika, melainkan senjata utama yang mengunci kesetiaan konsumen dalam jangka panjang. Mari kita turunkan skalanya dari raksasa global ke realitas lokal melalui studi kasus fiktif, Gadgetku. Meskipun baru berusia 1 tahun, toko online ini memahami bahwa email marketing adalah ekosistem visual yang utuh, bukan sekadar papan pengumuman. Perhatikan bagaimana mereka membagi beban komunikasinya. Untuk newsletter, mereka tidak langsung berjualan. Mereka mendesain email berisi tips merawat gadget dan update teknologi untuk membangun otoritas merek, sebelum menyisipkan rekomendasi bestseller secara elegan di akhir guliran layar.
Saat masuk ke ranah promosi, gaya copywriting dan hierarki visualnya berubah drastis menjadi lebih taktis, menggunakan urgensi flash sale akhir bulan, bundling aksesori, dan eksklusivitas kode diskon khusus subscriber untuk memicu klik instan yang tak terelakkan. Dan yang paling brilian, mereka mengeksekusi email transaksional dengan serius. Mengubah struk kaku, konfirmasi pembayaran, pelacakan resi otomatis, hingga pengingat perpanjangan garansi menjadi titik sentuh desain UI UX yang estetik membuktikan bahwa gadgetku tidak hanya mengejar uang audiens, tetapi berinvestasi penuh pada kenyamanan psikologis pelanggan agar terus kembali. Selanjutnya adalah wujud nyata dari apa yang terjadi ketika desain digital dan copywriting bekerja secara harmonis. Kenaikan open rate sebesar 25% pada kampanye gadgetku membuktikan bahwa konsistensi pengiriman newsletter yang dikemas dengan baris subjek tajam dan memancing rasa ingin tahu jauh lebih mematikan daripada sekadar clickbait murahan. Selanjutnya, lonjakan penjualan sebesar 20% bukanlah kebetulan algoritma. Ini adalah buah dari desain email promosi flash sale yang memiliki hierarki visual sempurna, di mana copywriting urgensi dan tombol call to action diletakkan tepat pada titik henti mata audiens. Dan yang paling krusial adalah pencapaian kualitatifnya, meningkatnya kepercayaan pelanggan. Saat pembaruan transaksi dikirim otomatis melalui email transaksional dengan layout yang rapi dan bahasa yang menenangkan, gadgetku tidak hanya berhasil mengawal paket hingga ke rumah pembeli, tetapi mereka berhasil mendesain sebuah pengalaman psikologis yang membuat pelanggan merasa aman. Kesimpulan akhirnya jelas. Metrik hijau di dashboard bisnis selalu berawal dari empati dan presisi kita di meja desain.